Well, jos gandos, kotos, yes you, sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan membahas update terbaru dari Core Team ya, tentang video ya. Video terbaru dari Core Team ya. Tonton video terbaru Pi yang memperlihatkan keterlibatan para pelopor dengan perdagangan lokal di Pi Fest pertama setelah Open Network, yang menyoroti kegunaan Pi secara global dan praktis. Gambar dibagikan oleh para pelopor di saluran Pi Fest di Fireside Forum, aplikasi media sosial Web3 Pi, dengan dukungan penuh konektivitas eksternal Open Network. Teruslah terlibat dengan pedagang lokal yang menerima Pi. Oke, kita akan lihat videonya sahabat ya. Lama itu ya. Ayo cepat komen. Karena kamu sedang juga itu bisa terlihat bukan ini banyak Lampai ini juga harus sabar ya, dari tahu ya, tapi sepeda koin ya, uang kan harus stabil gitu ya, semangat. Jadi begini sahabat, dari video yang di-upload Core Team ini yang diumumkan di akun resmi XP Core Team, artinya Core Team itu memamerkan, mengenalkan tentang Pi ini ya, menggunakan global consensus value secara tidak langsung kepada para minat investor dan minat dunia, karena ini akan dijadikan sebagai uang. Nah, makanya emang ini langkah-langkah Core Team ini ya step by step semua ya, mengenai hukum ya, hukum regulasi internasional ya, hukum di Amerika sendiri. Core Team juga tidak bisa melawan hukum, makanya pelan-pelan dengan keyakinan para komunitas, dengan keyakinan investor tadi, seluruh dunia sudah mulai bergabung ya, dengan pekerjaan di belakang layar mereka ya, untuk teknologinya sudah dipersiapkan semua, tinggal trust, kepercayaan, sehingga nilai Bitcoin ini akan naik, stabil naik terus ya, seiring waktu akan terjadilah Pi stablecoin, karena sebagai uang itu harus stabil. Kalau fluktuatif ya itu bukan sebagai uang ya gitu, sama aja kayak Bitcoin dan Ethereum kalau gitu ya. Jadi kan spekulasi jangka pendek ya, walaupun bisa jangka panjang, cuman kan dada kita teratap dada kita teratap. Nah, inilah kelebihan dari Pi Network ini yang banyak belum kita pahami ya gitu. Nilainya kok 0,6 terus bang, 0,65, 0,63. Nah, ini harus kita pahami ya. Di samping komunitas ini juga bergerak ya, Core Team juga bekerja di belakang layar. Tentunya bursa juga itu kan hanya sebagai dulu kunci utama membuka ya di dunia internasional ini ya. Alangkahnya sebenarnya arahnya nggak stablecoin, karena Core Team bekerja dengan senyap, kemudian untuk pengkodingan ya, untuk pekerjaan proyeknya itu, teknologinya itulah ya. Tetapi kan hukum internasional juga harus mengakui ya, minat investor dunia harus mengakui. Nah, itu kenapa nilainya kok gitu-gitu aja bang, kok nggak naik? Ini yang beli banyak kok nilainya segitu ya. Ya karena ada pembukaan kunci ya, masih ada uplock itu ya, kunci yang terbuka dari para pioner yang dikunci itu akan step by step setiap harinya gitu. Oke, kita akan pantau di Piscan.io ya, untuk Centralized Exchange ya, CX ini, dan Core Team ada statistiknya seperti ya. Hanya seberapanya persen sih yang di bursa. Nah, di bursa ini cuma sedikit, kemarin 340 juta ya, sekarang nambah totalnya Bitcoin yang ada di bursa itu 348 juta, artinya 48 juta nambah lagi 8 juta koin yang dijual. Artinya ada pionir yang menambang itu menjual di sini ya. Artinya koin yang ada di bursa semakin bertambah. Tapi seiring waktu berjalan ya, nanti ini akan
terkuras lagi ya, dikurangi jadi dia akan kembali menurun, habis gitu. Nah, seiring waktu jika Bitcoin ini nanti habis di bursa, tentunya nilainya akan semakin naik ya, semakin naik tinggi. Nah, yang mengendalikan nantinya tentunya adalah komunitas ya, komunitas itu sendiri, karena di sini Pi-Core Team Wallet sendiri yang menguasai. Di sini hanya cuma berapa persen ya. Oke, kedepannya tentunya tetap arahnya Pi Stablecoin kalau menurut saya, karena sudah terhubung ke PaiOS karya Pak Kosasi kemarin ya, tentang Pi Stablecoin itu ya, itu sudah terkoneksi terhubung dengan PaiOS gitu. Artinya Core Team memang sudah mengerti, memantau, tetapi kan tidak harus ujuk-ujuk gitu tiba-tiba mak bedunduk itu 314.000 kan, ya harus butuh perjuangan seperti itu sahabatku ya, karena memang tujuannya uangnya harus stabil gitu, nggak bisa seperti ini kan masih, ini kan belum resmi full mainnet sepenuhnya ya, masih menguras, yang di bursa ini harus habis gitu seiring waktu ya. Nah, ini di sini Pionir lah yang penguasanya ya, komunitas global ini yang menguasai nanti value Pi tersebut. Nah, menjadi Pi Stablecoin dengan hukum internasional menyetujui gitu ya. Kemudian karena situasi kondisi politik ekonomi dunia ya membutuhkan tentang ini, karena algoritma konsensus dari Pi sendiri itu nanti menggunakan AI quantum komputer ya, yang memang sudah bisa membaca ya tentang PDB, produk domestik bruto dunia, PDB global gitu. Jadi Bitcoin ini nanti harus bisa mengcover dari PDB dunia tentang sirkulasi uang yang beredar di dunia gitu. Tentunya diimbangi dengan backup aset gitu sahabatku. Ada backup aset seperti yang jenis X itu ya, inginkan 1:1 kan begitu. Harus ada backup aset yang nyata, real gitu loh. Oke, kita ke OKX, coba kita cek di sini ya. Nah, kalau kita pantau chart di OKX ini ya, kita lihat ya, atau di mana saja bisa dilihat sama ya tentunya ya sahabatku ya. Kenapa stabil ya? Ini nanti kan seperti ada yang buka kunci ya, migrasi koin ya, masuk ke dalam supply yang beredar, makanya dia turun. Sebenarnya bukan banyak yang jual juga ya, walaupun sebagian memang ada juga yang menjual beli di sini, berdagang, mencari keuntungan. Saya pun sama, masih tetap berdagang ya. Saya kalau turun nanti saya beli, kalau naik saya jual, sama untuk menambahkan Pi. Jadi Pi kita bisa bertambah dengan seiring keuntungan kita berdagang di sini. Gitu. Tapi kan nilai Pi ini termasuk masih stabil, bagus gitu. Catnya masih bagus, stabil ya, karena sudah diantisipasi sama Core Team ya. Seandainya terjadi penurunan yang signifikan, Core Team sudah siap menyiapkan investor yang akan memborong Pi di bursa itu memindahkan itu biar nggak di bursa itu nggak melimpah, dan nilainya Pi akan tetap stabil dan semakin naik seiring waktu, naik pelan-pelan ya. Kita lihat di sini ya, di 30 hari ke depan pembukaan kunci sahabatku ya. Kita akan melihat di statistik harian ya sahabatku ya, unlock yang terbuka selama 30 hari ke depan. Total keseluruhan yang terkunci yang sudah masuk di mainnet tapi terkunci ya, belum bisa untuk transaksi ya. Artinya masih dikunci tim komunitas ini gitu, bukan tim inti ya, tim komunitas global Pionir inilah ya. Nah, ini ada 5.148 juta. 30 hari ke depan itu total 221.818.000 Pi ini ya. Nah, yang akan terbuka itu sekitar 7 jutaan ya per hari rata-ratanya per harinya ini ya. Nah, yang tertingginya adalah 11.220.641 Pi. Nah, kita bisa lihat, cek di sini teman-teman bisa ngecek ya. Tanggal sekarang hari ini 25 April itu ada 6.283.607 Pi. Ini ya. Totalnya 12.567.215 dolar US dollar ya. Nah, di sini teman-teman ini nggak harus langsung 6 juta ini akan masuk ke di terbuka ya, pengunciannya nggak harus langsung, jadi bertahap. Mungkin ada yang 30, ada yang 100, ada yang 1000, ada yang 2000 Pi ya, bermacam-macam gitu kan dari 6 juta ini gitu loh. Nah, makanya Pi ini diperdagangkan secara stabil gitu ya. Turun nanti naik lagi karena masih terus diperdagangkan, minat investor banyak di sini. Sebenarnya Pi ini bagus lah ya, bagus. Bukan kayak memek koin itu gitu ya, yang nanti up, nanti down seenaknya itu, karena dibandingkan oleh paus. Itu karena di sini paus besarnya belum terlalu banyak bermain di sini. Dia masih memantau
ini, karena dia melihat penguncian pionir masih 5 miliar tadi yang harus terbuka sampai 2028. Oke ya sahabatku, kita akan ke Pi Supernode ya. Di sini Pi Supernode. Di sini peran Pak Kosasi sangat penting sekali ya, sangat sentral di sini, berkolaborasi dengan Recording ya. Karena ini ada bercabang dari Pinode ya, Pinode bercabang dari Pinode. Kita bisa cek di sini sahabatku ya. Nah, ini adalah sebuah proyek yang ingin mencapai misi dan visi itu berhasil ke depannya, kan begitu. Pengerjaannya berkolaborasi ya, membuat kode sumber, kemudian memperbarui ya, sehingga proyek yang dibuatnya nanti bisa terhubung ke Pi Network dan bisa digunakan oleh masyarakat banyak ya. Seperti itu namanya, ini adalah seorang ilmuwan ya, orang memiliki kelebihan ya, kita dukung saja. Berhasil atau tidaknya itu harus ada optimisme ya, kita sebagai orang itu harus optimis karena dengan melihat data-data yang nyata, yang real ya. Itu jadi Pak Kosasi juga itu memang real, dia programmer, dia bekerja siang malam. Lah ngapain kalau dia cuma iseng-iseng beginian, ngabisin waktunya habis buat beginian, membuat proyek begini. Setiap harinya harus berpikir ya, merubah kode, membuat kode sumber, kemudian mengetes, menguji ya, karena dia juga menginginkan sumbangsi untuk dunia agar mencapai suatu sistem keuangan global yang adil gitu sahabatku ya, yang memang terdesentralisasi gitu ya. Nah, dari sini ya Pak Kosasi juga menyumbangkan berkolaborasi di Pi Supernode, membuat proyek juga ya, berkarya di sinilah ya. Gitu. Jadi di sini bersumber dari bercabang dari Pinode gitu. Kita akan melihat di sini saya tertarik dengan pegging dynamic system ya. Kita akan cek ya nanti ya. Nah, di sini ada pengetesan ya, ada tes di sini, ada creative test dynamic pegging system. Dulu kayak kalau salah pernah kita bahas ya tentang pegging dynamic system. Nah, jadi di samping mereka memang bekerja senyap ya di belakang layar untuk tentang proyeknya ini ya, supaya mencapai misi dan visi sukses, tentunya core team juga mempromosikan, menunjukkan kepada dunia luar, ini loh teknologi kita dihadirkan di bursa ya, mereka bisa membeli ekstra bebas ya, bebas membuat wallet biar cepat KYC, juga bekerjasama dengan bangsa seperti itu ya. Ini adalah sebuah perjalanan proyek sahabatku ya. Kita berpikir yang positif saja, toh wong kita juga yang pionir gratis, toh talul gitu, hanya modal kuota. Kalau kita berpikir positif, kita berpikir cerdas, ini adalah proyek besar, mega proyek bos gitu. Seiring waktu nanti ada konsensus 2025 ya, mungkin udah dunia mengenal luas lagi. Di sana juga ada anaknya Presiden Donald Trump, tentunya ada penggede-penggede Amerika di bidang keuangan, dan mereka tetap masih mengendalikan keuangan global sahabatku ya gitu ya. Nah, dolar pun kan tidak mau kan, dolar itu kalah sama BRICS kan gitu. Makanya ini adalah suatu apa ya, inovasi gitu ya, inovasi lah ya. Nah, di sini ya kita lihat tes dynamic pegging. Dynamic pegging itu apa ya? Untuk menstabilkan nilai Pi di saat nanti dia naik ya, melebihi batas yang ditentukan. Kita lihat di sini ada get price from Oracle ya, kita mendapatkan harga dari Oracle. Oracle itu jaringan yang terhubung ke kontrak pintar. Nih ya, di sini ya. Nah, dia akan membakar token sendiri dan kemudian dia akan menciptakan, menyuplai sendiri ya. Ini sedang digarap itu sahabatku ya, Mox Oracle Integration. Nah, di sini dynamic pegging test ini get price from Oracle-nya ini 320.000 ya. Di saat nanti sudah mencapai 320.000 itu sudah batas atasnya. Nah, oke ya, di sini get value-nya ada 100 miliar token, supply-nya harus menstabilkan. Di saat nanti dia nilainya turun, misalnya di sini ya ada 310.000 ini di sini mock price, Oracle mock result value. Nah, ini terendahnya ya, jadi gitu. Jadi nanti pengujiannya ini memang lagi dilakukan terus. Nah, sampai ada 313.000 di sini ya. Get price from Oracle dari jaring kontrak pintar. Jadi si otomatis jaring kontrak pintar ini akan bekerja nantinya itu di saat harga naik, kemudian dia akan membakarnya, di saat harga turun dia akan menciptakan lagi, seperti itu ya itu.
Nah, Supernode ini bercabang dari Pinode gitu ya, real ini sahabatku ya. Ini dari Pinode ya, untuk versi terakhir 051 ini. Jadi Dr. Nicholas Wallace sudah dirubah di versi terkininya 0.5.1. Nah, sini ya. Source code for a sample Node.js application that run on a Raspberry Pi. Oke, kita ambil kesimpulannya. Pi ini kalau pribadi saya sendiri itu untuk investasi jangka panjang bagus, berpeluang untuk menghasilkan suatu kekayaan di masa mendatang gitu. Karena dia akan stabil terus, seiring waktu nilainya pun stabil naik. Nanti mungkin mencapai $1 ya, mungkin $2, $5. Nah, setelah semuanya mungkin regulasi hukum oke ya, kemudian dunia internasional mengakuinya, makanya dipromosikanlah global consensus value tadi lewat PIVES nyata perdagangan lokal seperti Kodim tadi kan. Masih dengan waktu berkembang, memang ini semua ya harus ikut andil, investor, pionir, penambang, kemudian tim inti ya, kemudian para pengembang ya proyek seperti Pak Kosasi ini kan pengembang proyek ya gitu. Nah, di sini tambah lagi 6,95 miliar Pi ya. Tapi kapitalisasi pasar malah bertambah seiring waktu. Nilainya tetap segini karena nanti akan terjadi pasokan yang terbuka ya, beredar lagi bertambah. Jadi nilainya akan menjadi turun dan akan naik lagi. Seperti itu karena Kortim ini mengendalikan, mengontrol tetap. Ya, masih paham dia nanti di saat ini ada penguncian besar-besaran dia sudah bersiapkan. Karena dia juga tentunya pendukung proyek Ethereum, karena dia juga membantu membuat proyek Ethereum. Tentunya koinnya juga banyak juga, nggak pusing dia itu kalau untuk tim inti sendiri, apalagi Bitcoin juga dia masih punya. Itu pencet tombol saja sudah saya katakan dulu, saat ada waktunya nanti pencet tombol akan tercapailah kaget dunia ini semua ya, tentang tonggak sejarah itu akan terwujud. Pengennya kan seperti itu. Jadi ini kita berpikir secara logika dan real saja, dan data-data itu memang nyata gitu ya sahabatku ya. Kalau yang paham tentang programmer ya mungkin paham dia, pasti dia akan ikut Pi dan dia akan membeli pelan-pelan. Nanti seperti Indodax juga sudah